Halo teman-teman, baiklah di video kali ini saya ingin menerangkan salah satu pertanyaan daripada subscriber kita yang bertanya tentang apakah ketika saya tidak mampu membayar hutang saya kepada si pemberi hutang, saya dapat dipidanakan, Bang? Tentunya ketika kita berbicara mengenai utang piutang atau suatu perbuatan pidana, kedua topik ini tentunya sudah berbeda ya teman-teman, mengenai piutang dan suatu tindak pidana. Tentunya utang piutang dilandaskan dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si pemberi hutang dan si pengutang. Ketika mereka sepakat, maka dibuatlah satu perikatan, yaitu di dalam suatu perjanjian, yaitu disebut perjanjian utang piutang. Di dalam perjanjian tersebut ada alasan-alasannya, ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan si pengutang dan si pemberi hutang, dan ada tanggal jatuh temponya kapan hutang itu akan dibayar, berapa bunganya. Di situ tentunya ada rinciannya ya teman-teman. Jadi utang piutang adalah suatu perbuatan perdata, jadi bukanlah suatu tindak pidana. Itu ya teman-teman yang harus kita pahami. Apakah bisa dipidana kalau kita tidak mampu untuk membayar hutang? Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, disebutkan di situ, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi di situ disebutkan jelas ya teman-teman, tidak seorang pun atas putusan pengadilan dapat dipenjara, karena itu sudah lain konteksnya. Mengenai hutang dan suatu tindakan pidana seperti penipuan dan penggelapan itu berbeda ya teman-teman. Terus langkah apa yang harus dilakukan ketika si pengutang tidak mampu atau tidak mau membayar hutang? Langkahnya adalah teman-teman, yang pertama somasi. Somasi itu adalah teguran hukum. Kita menyurati si pengutang untuk membayar utangnya kepada kita. Ada somasi pertama, kedua, dan ketiga. Apabila teguran hukum itu tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh si pengutang terhadap si pemberi hutang, langkah yang harus dilakukan oleh si pemberi hutang adalah melakukan gugatan yang disebut gugatan wan prestasi. Yang dalam bahasa hukumnya itu wan prestasi adalah ingkar janji. Karena di dalam perjanjian utang piutang dia tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dia disebut ingkar janji. Itu ya teman-teman. Apa dasar hukumnya gugatan wan prestasi atau ingkar janji tersebut? Diatur di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan di sini, saya bacakan ya teman-teman. Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hingga dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Jadi itu ya teman-teman dasar hukumnya terhadap perbuatan ingkar janji dalam suatu hutang piutang.
Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Semoga teman yang bertanya mengerti. Dan jangan lupa untuk bertanya kembali kepada saya mengenai apa saja tentang hukum. Saya akan mencoba menjawabnya di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Bravo!